Satu pekan lumpuh akibat serangan cyber, pemerintah akhirnya menyerah. Pusat data nasional yang diretas oleh hacker nggak benar-benar bisa kembali dipulihkan. Apakah ini artinya pemerintah gagal dalam melindungi data nasional? Dan adakah kaitannya dengan jabatan Menkominfo yang seringkali dituding sebagai jabatan politis? Kita diskusi. Sepekan sudah, Pusat Data Nasional sementara 2 di Surabaya yang terkena serangan cyber lumpuh. Imbasnya kita tahu kemana-mana. Layanan imigrasi melalui Autogate misalnya sempat terkendala beroperasi. Di berbagai wilayah, layanan keimigrasian seperti pembuatan dan pencetakan paspor juga ikut terganggu. Tegas, pemerintah menolak menuruti permintaan tebusan sang hacker senilai 8 juta US dollar atau 131 miliar rupiah. Sudah tepatkah keputusan ini? Jangan dipenuhi. Kenapa? Karena kalau dipenuhi akan memberikan pesan yang salah. Jadi pembuat ransomware akan, dia dapat modal nih, satu. Yang kedua, dia dapat pesan bahwa, kalau kamu bisa encrypt data yang berharga, kamu bisa dapat uang. Orang akan beramai-ramai menyerang datanya pemerintah dan mereka tahu bahwa itu bisa dapat uang. Itu pertama. Yang kedua, memang kita tidak bisa bernegosiasi dengan penjahat gitu. Lalu, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan data-data nasional yang diretas oleh hacker? Untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery gitu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup ya di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporary. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua, hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layanan tidak aktif dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi. Tapi meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, pemerintah masih belum bisa mengembalikan data dari 282 instansi kepemerintahan yang diretas. Apakah ini artinya sama dengan pemerintah gagal? Ada data dienkripsi oleh ransomware yang memang tidak ada yang bisa. Di dunia ini nggak ada yang bisa. Jadi bukan salah pemerintah. Maksudnya bukan salah pemerintah nggak bisa mengenkripsi. Kalau bisa mengenkripsi, itu ada nggak beres. Kenapa? Artinya enkripsi yang digunakan kan enkripsinya internet banking, enkripsi perlindungan semua. Artinya semua enkripsi itu bisa dipecah dong, nggak ada gunanya. Jadi memang enkripsi itu nggak bisa dipecahkan. Itu sesuatu yang menurut saya orang jadi korban ransomware memang nggak bisa decrypt. Yang punya kuncinya cuma dia bikin sepasang gembok sama kunci, cuma dia yang punya kuncinya, lalu data kamu digembok, dia kabur, dia tinggalin pesen, kalau kamu mau data kamu bayar ke saya. Sebagai gambaran untuk Anda, bagaimana nasib data nasional yang terimbas serangan cyber? Pusat Data Nasional sementara 2 menjadi rumah bagi data dari total 282 instansi pusat dan daerah. Akibat serangan cyber ransomware, kini rumah bagi data-data penting tersebut terisolasi alias terkunci, tidak dapat diakses oleh siapapun. Dari 282 instansi yang terimbas, 5 diantaranya sudah pulih. 44 memiliki backup data sehingga masih mungkin dipulihkan, sementara nasib data di 233 instansi sisanya entah. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan saya dan Anda yang sama-sama khawatir
Mungkinkah data kita juga termasuk satu yang ada di dalamnya? Mungkinkah data-data ini disalahgunakan? Data itu dienkrip, ya, terenkrip tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDNS 2 itu sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses. Kita putus dari akses dari luar. Kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang, ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN, ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Data yang terkena ransomware gak bisa dibalikin lagi. Di sini memang ya bukan kesalahan pemerintah, tapi bisa jadi letak kesalahannya di sini. Pemerintah gagal dalam melindungi data-data nasional. Lihat bahwa kesadaran mereka atas pengamanan data itu sangat rendah gitu loh. Jadi bukannya nggak tahu ilmunya ada gitu loh. Tetapi ya orangnya yang tidak menghargai. Jadi data ini dianggap apa tahu nggak di Indonesia? Dianggap berkah. Jadi kalau kamu anggap data itu berkah, itu kamu cuma mau dapat manfaatnya, kamu exploit aja. Padahal data itu harusnya amanah. Amanah itu apa? Data itu kamu jaga dengan sebaik-baiknya dan kamu manfaatkan. Tapi harus kamu lindungi. Harusnya begitu yang terjadi di Indonesia. Kalau ngelola data semua berebut. Kenapa? Karena dapat anggaran. Tapi waktu kena bencana, semua kabur ngumpet gitu. Setelah kasus ini, netizen ramai-ramai menyalahkan Menkominfo yang dituding hanya sebagai jabatan titipan. Menkominfo periode sebelumnya, Johnny G. Plate, tak lain adalah politisi Nasdem yang kemudian berujung vonis 15 tahun penjara akibat tersandung kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Saat ini, Menkominfo dijabat oleh Budi Aristiadi yang tak lain adalah Ketua Umum Projo. Lalu apa kata pengamat? Kominfonya, masalah struktur politik Indonesia. Jadi struktur politik Indonesia itu bargainingnya itu adalah memberikan posisi kepada partai pendukung. Jadi kalau kamu partai pendukungnya udah ada jatahnya, kementerian ini siapa, komisaris ini siapa gitu. Tapi kalau yang urgent penting, contohnya Kementerian Keuangan, kita senang ada Ibu Sri yang performance-nya bagus, memang profesional. Nah, yang penting-penting yang digital, yang berhubungan dengan digitalisasi, kalau bisa diberikan kepada milenial atau lebih muda. Kenapa? Karena ini sangat dinamis, perubahannya sangat cepat gitu loh. Jadi orang-orang yang tua termasuk saya, yang baby boomers, untuk ngikutin perkembangan nggak gampang, capek gitu loh. Perkembangan sangat cepat gitu loh. Nah, memang butuh diutamakan anak muda lah untuk sektor-sektor strategis. Nah, ini kita lihat memang Kominfo ini memang waktu kemarin kan juga dikasih ke salah satu partai lalu korupsi lah, ya kan. Dan udah ini lalu sekarang posisi Menkominfo memang kan darurat dikasih orang yang diyakini bisa dan sebenarnya di Kominfo banyak orang pintar kok. Dirjen-dirjennya juga orang jago, banyak yang dari latar belakang IT-nya yang kuat gitu loh. Tapi memang perlu kalau ada satu otaknya memang udah milenial dan strategis dan jago, dia bisa ngatur. Saya rasa bisa. Cuman karena itulah, karena struktur politik dan bargaining yang ini yang membuatkan hal ini menjadi masalah. Terlepas dari jabatan titipan atau bukan, sistem keamanan negara jelas bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Intinya sih, jangan sampai diretas dulu, baru kelabakan. Menurut Anda gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.